dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Mamuju melakukan kegiatan praktik coaching tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya sendiri, Katrina Sulaiman Pungkapada, asal sekolah SMA Negeri 1 Mamuju. Delnis, asal sekolah SMK Negeri 1 Rangas Mamuju. Hasna, asal sekolah SMP Negeri 1 Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju. Dan saya Parlan, asal sekolah SMK Negeri 1 Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju. Pagi Pak Del. Pagi Ibu. Ya, pada pertemuan kali ini saya sebagai observasi tentunya pertama-tama kita akan melakukan diskusi tentang rubrik penilaian pada pertemuan ini. Antara lain saya akan menilai percakapan coach dan coach apakah sudah sesuai dengan jalur yang telah ditentukan, yaitu jalur kita, tentang bagaimana Bapak mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach mampu menemukan masalah yang dihadapi. Kemudian tentunya juga bagaimana coach menerapkan prinsip kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan prinsip. Baik Bu. Dalam percakapan kali ini Pak, kira-kira yang mana yang ingin Bapak kembangkan dari ketiga kompetensi tersebut, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya saya akan kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengar aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi secara spesifik kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang saya kembangkan adalah mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Iya Pak. Jadi yang terakhir kira-kira indikator mana yang Bapak inginkan dari proses coaching kali ini? Tentunya yang saya inginkan coaching mendapatkan gambaran yang jelas tentang solusi permasalahan yang dihadapi atau dapat menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya. Oh iya Pak. Saya kira terima kasih Pak. Silakan melakukan kegiatan selanjutnya, semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak. Silakan. Pagi Pak Delhi. Selamat pagi Bu, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah baik Pak. Saya lihat ini ada keperluan mungkin. Iya Pak, benar. Saya ini datang menghadap Bapak. Saya ini ada sedikit lah permasalahan ini saya sampaikan. Saya ingin curhat sedikit Pak, boleh ya Pak ya? Boleh Bu. Kira-kira kalau boleh tahu pertemuan hari ini apa yang mau ditanyakan ya? Begini Pak, permasalahan saya ini adalah seputar keaktifan murid di kelas. Jadi di sini anak-anak biasanya kalau saya mengajar ada beberapa siswa itu yang kurang antusias dalam belajar. Jadi mereka asik dengan apa yang mereka lakukan di bangkunya, seperti itu Pak. Iya. Kira-kira apa harapan yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Baik Pak, jadi harapan terbesar saya itu Pak adalah bagaimana murid saya itu belajar dengan aktif dan antusias dengan mata pelajaran yang saya ajarkan. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu untuk mencapai tujuan tadi? Ya sebenarnya sih kalau dibilang masalah hambatan atau gangguan, mungkin yang pertama ya Pak ya, mungkin anak-anak di sini pada saat mereka belajar itu mungkin ada beberapa yang mempengaruhi temannya, sehingga mereka yang tadinya hanya beberapa itu akhirnya mereka secara perorangan itu karena sering saling mempengaruhi seperti itu Pak, ya mungkin itu sehingga ada beberapa yang tidak aktif gitu Pak, yang terpengaruh dengan yang pemantik ini yang misalkan cuma 2 orang saja seperti itu Pak.
Kemudian mungkin juga Pak, saya butuh kali Pak ya, yang namanya media pembelajaran yang lebih menarik lagi, sehingga mungkin yang anak-anak yang kurang aktif ini mungkin dia memerlukan media pembelajaran yang berbeda dari biasa yang saya berikan. Berarti itu sudah termasuk solusi ya Bu, yang ingin dikembangkan nantinya ya Bu. Iya benar Pak, salah satunya itu Pak. Kemudian apa rencana tindak lanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut? Rencana tindak lanjut saya Pak, tentunya yang pertama itu untuk menangani siswa-siswa ini, saya pertama itu melakukan pendekatan secara persuasif dulu. Kemudian yang kedua, saya berkolaborasi dengan wali kelas untuk menangani murid-murid yang memang kurang aktif. Dan mungkin lebih ini lagi kalau misalkan saya laporkan kepada pimpinan konseling. Kira-kira kapan Ibu akan memulai rencana tadi? Untuk memulai rencana ya sebenarnya dekat ini saya mungkin mulai minggu ini saya melakukan ya. Ukuran keberhasilannya Bu? Ukuran keberhasilan saya itu saya lihat dari bagaimana antusiasnya murid-murid pada saat saya mengajar di kelas. Jadi kalau misalkan muridnya di situ sudah semuanya aktif dalam belajar, itu saya rasa itu sudah menjadi ukuran bahwa saya sudah berhasil dalam misi yang tadi yang saya katakan, bahwa saya akan kita yang melakukan membuat media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. Ya. Tadi saya dengar ada gangguan. Nah, bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan tadi? Ya, seperti tadi yang saya katakan Pak, bahwa saya akan berkolaborasi dengan kolaborasi dengan wali kelas, supaya paling tidak bisa memberikan tindakan kepada murid yang bisa mempengaruhi temannya, sehingga mereka yang tadinya aktif menjadi kurang aktif gitu Pak. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Ya tentunya komitmen saya itu Pak, ya seperti tadi, yang pertama saya harus membuat media pembelajaran yang bervariasi, itu komitmen saya. Kemudian yang kedua, komitmen dengan siswa, bahwa siswa yang melakukan yang kurang aktif itu bisa saya berikan kayak konsekuensi seperti itu Pak. Apabila mereka kurang aktif, bagaimana dengan itu harus sesuai dengan kesepakatan antara murid dengan saya sebagai guru. Siapa saja yang terlibat dalam menjaga komitmen tersebut? Iya, jadi dalam hal ini yang terlibat ya saya dengan murid yang Kira-kira bagaimana dengan tindak lanjut dari selesainya tadi sesi ini? Untuk sesi coaching ini ya tindak lanjut saya Pak ke depannya ya ingin tetap melaksanakan komitmen tersebut secara konsisten. Jadi artinya membuat media pembelajaran yang baik, tetap berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam hal ini wali kelas, kemudian membuat kesepakatan dengan murid tersebut supaya bisa lebih aktif lagi dalam melaksanakan pelajaran. Dari pembicaraan kita hari ini, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Pak, lebih lega ya. Jadi saya bisa menemukan solusi terbaik buat saya, sehingga buat saya dan saya ke depannya bisa lebih aktif lagi dalam belajar kelas. Iya. Baik ya Bu, sampai di sini mungkin perbincangan kita. Nanti saya pantau bagaimana sejauh mana perkembangannya rencana aksi tadi. Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Ya, Terus terang sama-sama Pak, Bu. setelah saya curhat kepada Bapak, saya jadi lega. Kemudian saya menemukan solusi-solusi yang baik untuk tindakan saya nanti di kelas Pak. Bagaimana saya membuat media pembelajaran yang baik sehingga murid saya bisa lebih aktif lagi dalam belajar. Terima kasih Pak Deni. Ya, sama-sama Bu. Jadi oke Pak, saya tadi sedang mengamati kegiatan coaching yang Pak Delmis lakukan dengan Ibu Katrin. Kira-kira apa saja yang Pak Delmis sudah lakukan terkait dengan indikator kesepakatan yang diinginkan? Pada coaching kali ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan jalur TIRTA
yaitu meliputi menanyakan tujuan yang diinginkan oleh coach, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan keputusan bertanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut dapat mempengaruhi coach untuk menceritakan masalah yang dihadapi dan sekaligus mendapatkan solusi permasalahan yang dialami. Oh ya, jadi sesuai dengan pengamatan tadi, Bapak sudah melakukan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot, mengidentifikasi masalah, kemudian aksi dan tanggung jawab, sehingga coachnya sudah menemukan gambaran yang jelas tentang solusi dari permasalahan yang dialami. Untuk selanjutnya kira-kira kompetensi mana lagi yang Bapak ingin kembangkan? Saya ingin memahami mengenai alur tirta dan banyak membaca referensi dan latihan coaching serta mengajukan pertanyaan yang berbobot agar pelaksanaan coaching berikutnya lebih baik. Oh iya begitu ya Pak Der. Iya. Kalau begitu terima kasih Sama-sama. banyak atas kehadiran di sana. Ya, sama-sama Bu. Oke, Bu. Guru penggerak Tergerak, bergerak, menggerakkan.